Salam sejahtera, saya Kelvin Swale, nomor metrik YL20181004. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara satu latihan amali bagaimana menyediakan tisu kultur apabila berada di rumah. Oke, seterusnya adalah memperkenalkan peralatan-peralatan yang digunakan. Antara peralatan yang digunakan di rumah adalah pisau, kita juga ada pemotong, kita ada penyepit. Kita akan menggunakan air yang telah disteril, kita ada kelapa, di mana kita akan menggunakan air muda yang lebih muda karena lebih banyak nutrien. Kita juga ada kentang, kita akan menggunakan rebusan daripada kentang untuk mendapatkan nutrien. Kita juga ada tomatos, di mana dia akan dipotong dan kita akan blender untuk mendapatkan airnya nanti. Dan kita ada juga baja folder 16 yang akan digunakan sebagai antara penyediaan media yang terpenting. Tempat media ya, kita ada lebih besar, kita ada halia yang mana kita akan gunakan sebagai eksperimen utama nanti. Kita menggunakan ini dan kita akan mencoba 3 untuk kita masukkan dalam proses ini. Penyukat, ini adalah penyukat. Kita ada alkohol 70%, kita ada gula, kita ada sarung tangan, kita ada lilin, kita ada sabun, deterjen yang akan digunakan untuk mencuci eksperimen, untuk mensterilkan eksperimen. Kita juga ada Clorox ataupun cair pemutih yang juga akan digunakan dalam proses pensterilan eksperimen. Dan juga kita ada untuk digunakan untuk menstim, untuk pensterilan peralatan, dan juga untuk memasak media selepas ini. Dan juga kita akan menggunakan blender untuk penyediaan media nanti. Jadi ini adalah antara bahan-bahan yang akan saya gunakan sebentar nanti. Oke. Langkah yang seterusnya adalah ini adalah media ataupun tempat media yang akan digunakan. Kita akan mensterilkan peralatan-peralatan ini dan kita akan masukkan di sini semua nanti, dan saya akan sterilkan di tempatnya nanti, dan semuanya kita akan sterilkan bagi memastikan tidak ada kontaminasi pada semasa penyediaan media ini nanti. Jadi semua ini kita akan masukkan, ya, semua ini kita akan masukkan untuk dikontaminasi nanti. Baik, seterusnya adalah kita akan menyediakan tomatos ini. Kita akan sediakan untuk menjadi salah satu media pada tisu kultur ini. Jadi saya akan melakukan pemotongan. Ini kita akan buang yang ini, ya. Kita buang di tengah ini. Kita buang, kita simpan, kita buang. So, kita akan blender dia nanti untuk kita mendapatkan air turasan selepas kita blender nanti. Teruskan memotong seperti ini, ya. Perlahan-lahan. Oke deh. Oke, jadi ini adalah tomatos yang sudah kita potong. Dan kita akan masukkan di dalam blender untuk kita hasilkan air turasannya nanti. Oke? Saya akan masukkan
blender, saya masukkan tomatos ke dalam blender untuk kita mendapatkan dia punya, untuk kita mendapatkan air daripada tomatos ini untuk dijadikan sebagai nutrien kepada media yang akan kita hasilkan nanti. Ay, memeres-meres dia mengrakam. Ini adalah tomatos yang telah saya masukkan di dalam blender dan kita akan blender sampai hancur sebab kita akan mendapatkan air turasan daripada blender ini nanti. Jadi saya akan ini dan saya tunjukkan. Gaul skate. Jadi kita akan blender sampai dia hancur sebab kita akan ambil air dia nanti. Kita tengok dia sudah hancur dan kita akan ambil dia punya air nanti. Oke, jadi seterusnya kita akan mengambil air turasan daripada tomatos itu tadi. Jadi pelan-pelan kita buat. Pelan-pelan kita ambil air turasan dia, ambil air dia, ambil dia punya air sudah. Oke. Sebab dia akan dijadikan sebagai nutrien yang sangat penting. Sekurang-kurangnya sampai lebih kurang 150 ml. Oke, dan oke. Jadi seterusnya kita akan memotong secara kecil-kecil kentang ini untuk kita mendapatkan rebusan sekurang-kurangnya sebanyak 150 ml, juga untuk dijadikan sebagai nutrien kepada media yang akan kita sediakan. Jadi pertama sekali dia telah pun dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi kita akan bersihkan dia satu persatu untuk membuang dia punya kulit. Oke deh, semangat. Oke. Sambil menyusun, depan ada menyusun. Ya. Oke, jadi ini adalah kentang yang telah dibersihkan. Kita akan memotong dia secara kecil-kecil untuk kita mendapatkan air rebusan yang terbaik. Potong dia kecil untuk mendapatkan air rebusan yang terbaik nanti. Dipotong. Oke, jadi ini adalah kentang yang sudah kita potong kecil-kecil dan kita akan masukkan air untuk mendapatkan 150 ml untuk dijadikan sebagai air rebusan. Jom.
Seterusnya adalah pengambilan eksplan, di mana pada hari ini saya akan menggunakan halia, dan halia ini saya telah ambil, dan ini adalah keadaan halia tersebut. Dan bagi pengambilan eksplan, saya akan mengambil pada bahagian halia yang sedang mengalami pertumbuhan. Dan kenapa kita mengambil bahagian yang akan tumbuh ini? Karena dia sedang mempunyai sel-sel yang sedang aktif untuk bertumbuh. Jadi saya akan mengambil sekurang-kurangnya 6 untuk dimasukkan ke dalam media nanti. Oke, baik. Ini adalah halia tersebut, dan kita akan mengambil di bahagian ini. Jadi saya akan potong perlahan-perlahan. Satu, yang kedua, dan juga ini. Dan mengambil sekurang-kurangnya 6, karena kita mempunyai botol yang besar. Membersihkan, kita akan membersihkan, mengupas. Kita akan kupas dia punya ini halia untuk memastikan keberjayaan halia ini. Nanti kita akan bersihkan dia, buang semua yang ada di tempat tersebut. Gitu dong. Oke, seterusnya masukkan eksplan ini ke dalam deterjen. Masukkan ke dalam deterjen, dan kita akan gaulkan dia selama 10 menit. Gaulkan dia selama 10 menit. Pastikan dia benar-benar bersih untuk membebaskan daripada sebaran bakteria dan juga bahan-bahan yang boleh mengganggu kepada proses kejayaan. Bincang selama 10 menit. Oke. Selepas sahaja 10 menit digoncangkan, bilas semula dengan menggunakan air yang mengalir. Ini penting bagi memastikan semua dia punya bakteria, membunuh semua yang boleh menyebabkan kontaminasi kepada eksplan ini nanti. Oke. Selepas sahaja dimasukkan di dalam deterjen selama 10 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir, masukkan dia ke dalam air yang telah disteril, dan goncangkan sekali lagi selama 3 menit dengan menggunakan air yang telah disteril selama 3 menit untuk memastikan eksplan ini sepenuhnya bersih dan akan punya potensi keberjayaan yang tinggi. Oke. Seterusnya kita akan membuat proses penyediaan media. Oke, yang pertama adalah daripada kelapa muda ini tadi yang mempunyai nutrien yang sangat banyak,
sebanyak 150 ml ya. Saya sudah kasih apa tadi. Oke, ini masukkan ini. Seterusnya adalah memasukkan 150 ml air daripada tomatos tadi dan 150 ml lagi adalah daripada kentang potato tadi. Pada kentang tadi dan 150 ml lagi daripada baja folia. Ini adalah baja folia di mana sukatan dia adalah sebanyak 10 hingga 20 ml bagi 10 liter air. Jadi untuk 150 ml hari ini kita gunakan lebih kurang 1 hingga 2 ml ya untuk kita masukkan untuk memastikan media itu adalah media yang terbaik. Dan selain itu juga kita akan masukkan sebanyak 150 air steril yang kita akan gunakan. Oke, jadi juga yang sangat penting adalah kita akan menggunakan serbuk agar powder yang clear untuk menjadi pemadat ataupun yang akan mengeraskan ini kita punya media pada hari ini. Oke, jadi kita akan apa? Oke, satu paket. Kemudian kita gaulkannya. Dan jangan lupa masukkan 2 sendok makan ke media ini karena dia akan menjadi sumber kepada media ini nanti. Gaulkan, pastikan dia telah sebati dan kita akan menguji pH dia nanti, memastikan pH dia berada pada kadar yang neutral dan sesuai untuk digunakan di dalam media nanti. Oke, akan gaulkan untuk memastikan kesebatian tersebut ya selama 1 jam atau sehingga media ini benar-benar sebati. Dan beginilah cara yang akan kita gunakan apabila berada di rumah. Oke. Oke. Ini adalah media yang telah dicampurkan tadi dan kita telah panaskan selama 30 menit dan kita telah gaulkannya lah. Dan selepas itu kita akan pindahkan ke dalam botol yang telah disteril tadi. Jadi saya akan masukkan lebih kurang 3 cm sebabkan saya menggunakan 3 apa saja. Jadi kalau boleh kita gunakannya secara kita gunakan secara maksimum. Oke. Kita akan simpan untuk kita akan mensterilkan semua nanti. Oke, botol yang kedua saya menggunakan 3 botol saja, ukurannya 2 cm bagi membolehkan eksplan yang kita gunakan tadi akan dapat dimasukkan dan akan tumbuh dengan baik nanti. Ini adalah botol yang ketiga. Masukkan. Cukup.
Oke, ini adalah media yang telah kita masukkan dan kita akan sterilkan sekali lagi untuk memastikan kepercayaan dan tidak ada kontaminasi di dalam tisu kultur ini nanti. Oke. Oke, jadi untuk langkah seterusnya adalah proses sterilisasi yang kedua bagi eksplan sebelum dia dipindahkan ke medium. Jadi ini adalah eksplan haliah tersebut. Saya akan masukkan ke dalam peluntur ataupun Clorox yang telah saya cairkan selama 7 menit. Dan selepas itu saya akan pindahkan ke mineral air yang telah disteril sebelum kita melakukan pemindahan di media yang telah disediakan. Oke, jadi saya akan melakukan proses tersebut. Saya akan memindahkan ke Clorox. Ya. Selepas itu kita akan gaulkan selama 7 menit. 7 menit. Oke. Jadi kita telah masukkan ke dalam Clorox tadi dan sudah hampir 7 menit. Jadi selepas saja 7 menit dia akan dipindahkan pula ke air yang telah disteril. Jadi saya akan membuat pemindahan tersebut. Akan pindahkan. Dan di dalam air yang telah disteril ini perlu digoncang selama 3 menit untuk memastikan ianya benar-benar telah bebas daripada virus sebentar tadi sebelum kita melakukan pemindahan ke media. Oke. Untuk langkah seterusnya adalah untuk memasukkan eksplan ke media yang telah kita siapkan. Jadi ini adalah sarung tangan itu. Saya akan sarung tangan yang baru kita beli. Kita pakai sarung tangan. Ini adalah sarung tangan kita baru beli. Itu pastikan tangan kita dibersihkan dengan 70% alkohol bagi memastikan tidak ada kontaminasi ataupun yang boleh menyebabkan gangguan kepada percampahan dengan media nanti. Dan selepas itu kita pastikan semuanya di dalam keadaan yang baik dan kita bersihkan untuk memastikan tidak ada apa-apa yang ada di dalam tempat yang akan kita gunakan ini. Oke, pastikan setiap kali kita kena bersihkan. Oke. Jadi ini adalah
alkohol 70% yang akan kita gunakan, dan ini adalah kertas yang juga kita telah sterilkan. Ya, jadi kita pindahkan di sini. Dan ini adalah oke. Jadi semua telah kita bersihkan dan alkohol pun sudah ada. Kita akan mengambil ekspran. Kita akan ambil ekspran dan juga pisau yang juga kita telah pun sterilkan. Oke. Jadi sebelum kita mengambil kopi tersebut, pastikan dimasukkan di dalam alkohol, panaskan untuk memastikan dianya benar-benar ini. Kita ambil. Dan ambil kadang. Ada lagi kenal gambar. Kita akan membuat ini. Pastikan dia di alkohol, panaskan. Ini saja yang memastikan tidak ada kontaminasi. Pastikan kita akan memasukkan untuk memilih. Kita masukkan. Selepas itu kita akan masukkan dalam media. Pastikan kita panaskan untuk memastikan tidak ada ini. Ya. Sebelum kita memasukkannya ke dalam, tersebut pastikan gitu deh. Oke, dia disterilkan sebelum ditutup, dan begitu juga yang seterusnya. Kita akan panaskan. Pause. Tinggi. Oke, kita akan panaskan. Masukkan di dalam alkohol. Dan kita lakukan dengan alkohol, panaskan. Panaskan sekali lagi. Kita kan?
ambil secara perlahan-lahan, masukkan. Alkohol. Dan seperti biasa panaskan. Sekeliling. Sudah? Iya. Oke. Semati dulu. Oke. Oke, jadi kita telah memindahkan eksplan. Oke, jadi saya telah pun selesai memindahkan eksplan tumbuhan ke media, di mana media hariah telah pun berjaya dimasukkan di sini, dan kita akan menyimpan ini di tempat yang berada pada derajat Celcius 27 hingga 28 derajat Celcius, dan ada cahaya lampu bagi memastikan proses fotosintesis itu berlaku, dan dia akan lebih mudah untuk hidup nanti. Jadi sekian sahaja latihan praktikal bagi teknologi tisu kultur untuk tanaman hariah yang saya buat di rumah. Sekian dan terima kasih.